Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ketemu maning karo Inyong. Bertemu lagi bersama saya, orang kecil yang badannya besar. Aduh, opening ini aku bikin lucu. Inginnya ketawa terus kalau pakai opening. Ya, orang kecil, orang yang udah sekolah. Tapi minimal punya otak, punya logika. Oke, teman-teman, kita bertemu lagi. Pada sehat, Bro? Pada sehat, alhamdulillah pada sehat. Nah, ini eh minum jamu ini kan pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Semoga aktivitas hari ini pada lancar. Nah, apa namanya itu? Tidak ada bala, dihindarkan dari bala, diberikan kebaikan-kebaikan hari ini. Amin. Pada minum jamu main sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang kecil itu tidak boleh sakit. Orang kecil itu wajib hukumnya. Kebalikannya wajib kan haram. anggar anggar meriang kalau sakit biayanya besar. Makanya jaga kesehatan. Oke. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video. Tapi sebelumnya ini ya, disclaimer dulu ya, bahwa video ini saya bukan bermaksud untuk merendahkan orang yang ada di video ini atau menghakimi kejadian yang ada di video ini. Hanya kita sama-sama mengambil pelajaran dari video ini. Oke, kita lihat dulu videonya. Cuing. Bentar. Ya, siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya itu ada di di Ploso Kediri yang asli. Jam 10 ini saya harus pulang, tapi Allah berkehendak lain. Saat ini teman saya yang namanya Gus Auzi tidur di di Geraha, tidur di penginapan Pondok Ploso, malah wafat. Jadi mohon maaf teman-teman, saya hari ini tidak bisa pulang karena harus mengantarkan jenazah ke Bojonegoro. Ya, jangan ketawa, Anda boleh ketawa. Kita serius. Ini memang karakter saya ya, bawaannya ketawa mulu gitu. Bismillah. Jadi ini ya, ini videonya. Saya lihat video ini sebelum ada kabar wafat ini. Ini kan video lama ya, video lama. Saya lihat yang video mubahalah itu, sumpah li'an itu, sumpah melaknat itu sebelum ya jelasnya ya itu ya. Jadi agak jauh jaraknya antara videonya Kiai siapa tadi, Muharor ya kalau nggak salah itu. Kiai Muharor dengan Gus Auzi yang sumpah li'an itu jaraknya agak lama mungkin. Kalau nggak salah saya lihatnya itu ya, antara video yang pertama yang Gus Auzi itu dengan Kiai Muharor itu kemungkinan kurang lebihnya 1 bulan mungkin atau lebih gitu.
Itu yang saya ingat gitu, karena kan waktu itu saya nggak bisa menghitung kapan persisnya saya melihat video mubahalahnya Gus Auzi dengan rentang waktunya gitu antara mubahalahnya Gus Auzi dengan videonya Kiai Muharrar itu. Itu kan video yang berbeda, kemudian disatukan dalam video tersebut. Dalam video tersebut saya akan garis bawahi itu ya, saya akan cermati. Yang pertama, Gus Auzi ini kan seorang Gus ya, artinya anak kiai biasanya ya kalau Gus. Orang yang digelari Gus itu biasanya anak kiai gitu kan. Ya mungkin ustadz atau apa gitu kan. Eh Lazimnya orang yang bergelar Gus ini kan eh orang yang alim gitu, orang yang alim secara ilmu agama. Eh, Minimal itu ya, mungkin dia punya pengetahuan kealiman di bidang ilmu umum, ya Anda tahu juga, saya tidak tahu profil persisnya Gus Auzi ini. Yang saya sayangkan bukan masalah beliau percaya sama nasabah alawi, bukan masalah itu, tapi ya masalah percaya kan urusan beliau, sama dengan orang yang nggak percaya kayak Kiai Imad kan nggak percaya, ya urusan beliau lah itu. Dengan kalau Kiai Imad dengan keilmuannya dia meneliti bla bla bla, kemudian dia menyimpulkan bahwa nasabah alawi itu tidak tersambung, beliau menyatakan tidak tersambung kepada Rasulullah, tidak mutasil gitu kan, tidak tersambung nasabnya gitu, artinya nasabnya itu terputus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan Gus Auzi ini dia punya pendapat lain. Ya kita kan tidak tahu dasarnya Gus Auzi ini apa. Ya itu kan haknya, masing-masing itu haknya. Kiai Imad punya hak mengatakan itu dengan pendapatnya, dan Gus Auzi dengan pendapatnya, itu hak masing-masing gitu kan. Yang aneh, yang menurut saya aneh gitu, ini menurut saya ya, yang orang bodoh gitu, ini yang menurut saya aneh itu adalah Gus Auzi yang harusnya adalah seorang alim dalam hal ilmu agama, harusnya kan mengerti bahwa hal seperti itu tidak perlu juga pakai sumpah-sumpah gitu kan. Tidak perlu pakai sumpah-sumpah. Mau orang lain percaya atau tidak kan urusannya dia gitu. Kemudian dia menggunakan sumpah karena pastinya dia punya kepentingan lain gitu kan. Punya kepentingan supaya satu, nasab ini dikuatkan dengan sumpahnya dia, sehingga banyak orang-orang yang menjadi pengikutnya itu tetap mengikuti pendapatnya. Mungkin itu kepentingannya gitu. Artinya kalau dia sudah berani bersumpah dengan sumpah Al-Quran, artinya kan pendapatnya itu udah kuat sekali kan, begitu, udah kuat bahwa dia aja udah berani bersumpah, maka pengikutnya ya udah ikut aja gitu kan, udah bisa dibenarkan karena udah berani bersumpah gitu. Apalagi sumpahnya itu dengan Al-Quran, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dalam isi sumpahnya ini sumpah li'an, sumpahnya itu melaknat. Ini yang kemungkinan ya, kalau analisa saya itu ada kalimat yang disisipkan itu keliru. Dalam sumpah li'an itu mungkin kalau kalimat ini tidak ada, saya ini sumpahnya dulu. Kalau kalimat ini tidak ada, mungkin doa ini, laknat ini nggak akan terjadi gitu. Mungkin. Karena dalam kalimat itu dikatakan bahwa jika gitu kan, ini pada laknatnya ini, jika apa yang dikatakan oleh Kiai Imad itu salah, dan ini kalimat yang saya garis bawahi, dan pasti salah gitu. Itu kan kalimatnya. Maka akan dilaknat. Kalau tidak salah gitu kalimatnya. Maka laknat Allah atas Kiai Imad gitu kan. Kemudian kemungkinan ini di TikTok ya, sedang live TikTok. Kemudian diamini oleh orang-orang yang berada di komalnya, di roomnya itu. Mungkin live TikTok mungkin.
karena bahasanya pakai rungkat gitu, berarti lab itu. Nah ini dugaan saya kayak gitu. Jadi analisa saya itu, seandainya kan bahasanya gini, saya bersumpahnya itu bahwa nasabah alawi itu kita kesampingkan dulu. Saya bersumpah bahwa nasabah alawi itu tersambung kepada Rasulullah. Saya bersaksi gitu kan. Saya bersaksi bahwa nasabah alawi itu tersambung kepada Rasulullah gitu kan. Nah itu tidak ada masalah. Mau sumpah-sumpah gitu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kemudian adalah sumpah li'annya. Ini nanti tidak masuk. Sumpah melaknatnya itu, sumpah li'annya itu ada kata-kata jika apa namanya pendapatnya kurang lebihnya gitu ya. Saya persisnya lupa, saya agak pelupa ini. Jika pernyataannya Kiai Imad itu adalah salah dan sudah pasti salah, dan pasti salah. Nah, ini kan ada pasti salahnya. Ini kan kekeliruan menurut saya. Dia bagaimana bisa memastikan bahwa itu salah? Itu tidak bisa. Bahkan seandainya menggunakan teori keilmuan pun belum bisa memastikan bahwa itu salah. Dan belum bisa memastikan bahwa itu benar. Gitu. Jadi karena yang punya hakikat kebenaran itu kan cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya imam-imam terdahulu pun itu kan kalau berfatwa itu kan selalu seperti itu. Kalau seandainya pendapat saya ini salah, maka kembalilah kepada sunnah Al-Quran dan sunnah gitu. Seandainya itu karena mereka itu memahami bahwa kebenaran itu hanya milik Allah gitu kan. Dan fatwa mereka hanya pemahamannya mereka itu dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, yang beliau belum miliki gitu. Ini kemungkinannya menurut saya analisanya adalah ada kekeliruan di sini. Kalau seandainya misalnya kata pasti salah, nah itu berarti kan kalimatnya hanya jika seandainya pernyataan Kiai Mat itu salah, maka laknat atas dia. Artinya dia hanya mengatakan seandainya, kalau benar ya berarti tidak laknat atas dia gitu kan. Itu doanya itu masih ada pengecualian. Tapi karena dia mengatakan pasti salah, maka laknat atas dia. Artinya apa? Kalau seandainya sumpahnya ini tidak benar, tuduhannya itu tidak benar, maka doa itu kembali kepada dirinya. Gitu. Orang itu kan tidak boleh mendoakan jelek karena itu. Mendoakan jelek orang lain itu tidak boleh. Karena kalau seandainya yang didoakan itu ternyata tidak jelek, tidak sesuai dengan doa kita yang jelek tadi itu, maka doa jelek itu akan kembali kepada kita. Gitu. Ini analisa saya ya, analisa saya. Bisa jadi salah, bisa jadi juga benar. Gitu. Nggak apa-apa, nggak harus percaya. Kita analisa dengan analisa yang sederhana gitu kan. Karena otaknya orang bodoh kan sederhana gitu, nggak harus jelimet-jelimet gitu. Terus yang ketiganya, itu kan selang beberapa hari kemudian wafat beliau ya, meninggal dunia. Itu apakah disebabkan karena sumpahnya atau tidak? Ya belum tentu juga. Ya mungkin iya, tapi belum tentu juga gitu. Gitu. Ya mungkin karena beliau punya penyakit apa gitu, memang punya sakit gitu. Bisa jadi gitu. Ya, akhirnya kemudian karena sebelumnya ada sumpah lian itu dihubung-hubungkanlah bahwa oh kualat beneran. Tapi mungkin saja iya karena sumpahnya itu bisa jadi. Artinya pelajarannya yang bisa kita ambil, itibarnya kita bisa ambil adalah bahwa kita itu seharusnya tidak gampang bersumpah kemudian mengeluarkan laknat kepada orang lain. Karena hanya gara-gara kepentingannya ingin menguatkan argumentasi kita, ingin menguatkan pendapat kita gitu. Ya kalau mau bersumpah nggak usah pakai laknat orang lain, bersumpah aja atas diri sendiri gitu kan. Nggak apa-apa, bersumpah diri sendiri aja demi Allah bahwa misalnya demi Allah bahwa nasabah alawi itu
menurut saya tersambung. Kan menurut dia bisa salah, bisa benar gitu. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa pasti tersambung dengan Rasulullah, ya itu keliru juga kalau pasti. Karena yang tahu kebenarannya itu kan hanya Allah, gitu kan? Kebenarannya. Oke, yang tahu kebenaran pastinya itu hanya Allah saja gitu. Oke, teman-teman semua ya. Jadi pelajarannya itu, jadi dalam hal apapun gitu kan, kita jangan gampang bersumpah kemudian mengeluarkan laknat kepada orang lain gitu. Karena apabila laknat itu tidak sesuai dengan orang yang kita laknat itu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita laknatkan, maka laknat itu akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Makanya kalau zaman dulu ya, kalau ada perselisihan antara dua orang, itu sumpah li'an itu nanti hakim itu bisa mensumpah li'an itu antara keduanya jika hakim itu nggak bisa memutuskan. Apa sih namanya, deadlock atau apa ya gitu kan. Deadlock atau apa, nggak bisa memutuskan. Karena apa? Yang menuduh nggak bisa memberikan bukti, gitu kan. Yang menuduh nggak bisa memberikan bukti, dan nggak bisa menunjukkan saksi, walaupun kemungkinan benar tuduhannya itu, tapi nggak ada buktinya, nggak ada saksinya. Yang dituduh nggak mau mengakui, ya kalau nggak mau mengakui, sementara yang nuduh juga nggak bawa bukti, nggak ada saksi, ya hakim nggak bisa memutuskan, gitu. Makanya disumpah biasanya, antara keduanya itu disumpah, biar Allah sendiri nanti yang bekerja atas sumpahnya masing-masing gitu. Sumpah laknat itu. Biasanya saling melaknat. Kalau seandainya bahwa keterangan saya ini salah, maka saya siap diazab gitu kan. Dan saya siap dilaknat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga yang dituduh. Kalau seandainya saya melakukan apa yang dia tuduhkan gitu kan, maka saya siap dilaknat dan seterusnya gitu. Nah, itu awal mulanya sumpah li'an itu kan sumpah laknat itu kan seperti itu awal mulanya. Dan yang kemudian populer sekarang kesini-sini itu namanya mubahalah. Yang anehnya mubahalahnya itu dia hanya dia dilakukan sendiri. Nah, tapi itu tadi sebenarnya dia punya kepentingan adalah untuk menguatkan argumennya supaya orang-orang yang mendengar pendapatnya itu dia percaya karena sudah berani bersumpah atas nama Allah dengan atas nama Al-Quran. Oke, jadi seperti itu ya pelajarannya. Jadi dalam hal apapun hindari untuk bersumpah dan melaknat orang lain gitu. Hindari, takutnya hal seperti ini nanti laknatnya justru kembali kepada diri sendiri. Kemudian saya kembali tegaskan bahwa kejadiannya Gus Auzi wafatnya itu ya bisa jadi karena sumpah laknatnya tadi itu, bisa jadi juga tidak gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu karena sumpah laknatnya gitu. Tapi bisa jadi juga tidak gitu kan. Terus gimana argumentasinya ya walau alam bisawab gitu. Argumentasi sumpahnya itu benar atau tidak ya sejatinya hanya Allah saja yang tahu gitu. Oke, teman-teman, itu pelajaran dari kisah-kisah kehidupan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan eh kita diberikan kesehatan, lebih hati-hati lagi minum jamu. Semoga semuanya sehat semua ya. Sehat semua, Anda pernah sakit gitu, pokoknya. Ya, kita berdoa semoga negeri ini sama-sama kita berdoa negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera sampai hari kiamat. Kemudian dimunculkan pemimpin-pemimpin yang adil, amanah, bijaksana, dan seterusnya, dan dijauhkan dari orang-orang yang hendak mengacaukan, hendak menghancurkan negeri ini, baik itu dari dalam maupun dari luar. Ya orang-orang yang mau menghancurkan, mengacaukan negeri ini ya kita berdoa semoga dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, aduh, aduh. Oke, kita tutup aja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.